Halo, Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah IG Live Series yang kemarin aku ceritain di Facebook, di Instagram. IG Live Series ini adalah inisiatif yang ingin aku bikin per minggu, di mana aku akan feature, undang para prominent individuals dalam hidupku. Menurut aku melihat mereka wonderful karena nilai yang mereka pegang, personality mereka, juga pastinya kerja-kerja mereka. Aku merasa beruntung selama ini bisa mengenal dan belajar langsung dari orang-orang ini. Dan aku merasa aku ingin giving back to the society, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar dari mereka. Jadi dalam 1 minggu aku akan feature 1 orang setiap Jumat malam jam 8 waktu Jakarta. Nah, untuk IG Live Series ini, aku akan coba ajak ngobrol para prominent individuals ini dengan latar belakang yang berbeda-beda, misalnya di government, civil society, atau bisnis, untuk memperkaya pandangan kita ya. Jadi multi-stakeholder, multi-perspektif. Dan untuk yang perdana kali ini, aku merasa sangat beruntung karena ada Mbak Dwi Pertiwi yang akan join kita pada malam hari ini untuk sharing passion, insight, dan pengalamannya. Mungkin aku sedikit kenalkan siapa beliau. Mbak Dwi ini adalah founder dan CEO dari JC Organics. Nanti kita tanya ke beliau lebih lanjut apa itu JC Organics. And then beliau juga founder dan fasilitator di Yayasan Beringin. Beliau juga owner dari Omah Lor. Omah Lor itu yang aku tahu sekilas itu adalah penginapan dengan konsep natural di Jogja dan itu menarik sekali. Tapi untuk menginap di sana kita perlu booking in advance ya, jadi nggak bisa tiba-tiba datang. Di antaranya lewat Airbnb, aku pernah cek. Mungkin nanti teman-teman juga bisa explore. Lalu beliau juga founder dan owner dari klinik Musmus Therapy Center. Dan beliau juga seorang permaculture designer dan konsultan. Nah, mungkin supaya tidak berlama-lama di sesi pertama, episode pertama kita pada malam hari ini, aku akan undang Mbak Dwi untuk segera bergabung bersama kita. Kita akan bahas tentang macam-macam hal yang relate dengan expertise beliau, seperti bagaimana kita bisa menanam makanan kita sendiri untuk support sustainability, keberlanjutan. Halo Mbak Dwi. Halo. Hai. Hai. Sama-sama gapteknya ternyata ya. Untung gitu. ini ada yang bantuin nih tadi. Gimana? Oh ya, siapa? Halo. Salam Halo. kenal. Aku dengan Marlis di Jakarta. Mbak Dwi, dia anak Jakarta so juga. Much. Oh ya, di mana? Mana lu? Cipinang di penjara. Oke, aku tuh di Cinere tepatnya. Agak jauh ya. Cinere sekarang udah bagian dari Depok. Tapi ke Depoknya lumayan jauh sih daripada ke Jaksel malah. Jaksel deket banget. Nggak ngerti gue. Gitu ya. Kapan-kapan kesini dong Mbak, main. Oraru. Nanti kalau COVID udah berlalu, takut. Siap, pasti ditunggu deh. Mbak Dwi, thank you so much. Aku merasa sangat beruntung Mbak berkenan mengalokasikan waktu untuk sharing di IG Live ini. Aku boleh nanya kabar dulu nggak? Gimana kabarnya Mbak? Dan semua tim di Omah Lor, aku suka lihat ada Bos Musmus, ada Nuki, lucu-lucu banget loh. Sama kucingnya. Nggak ada kamu. Nggak ada dia. Sorry. Oke, aku soalnya limited kali ya, tapi aduh nggak bisa mention satu-satu. How is life during the pandemic of COVID-19? Asik-asik aja. Asik-asik ya, aja karena, ya? iya, berasanya kalau keluar aja sih. Kalau di rumah ya biasa-biasa aja. Begitu keluar Karena baru berasa. rumahnya udah surga banget.
Ada For some, lesson, yes. for some, ya. Menurut aku gitu sih, Mbak. Mbak Dwi, ada lesson learned nggak dari COVID-19 ini yang Mbak secara spesifik ambil pelajaran dan mungkin bisa share dengan kita semua? Kaitannya mungkin dengan alam, menjaga kelestarian lingkungan, dan lain-lain. eh aku lihat sih orang mulai sadar ya bahwa mereka nggak bisa hidup sendiri, itu yang pertama. Mm-mm. Terus yang Mm-mm. kedua, mereka itu juga nggak bisa hidup tanpa alam itu. Jadi Mm-mm. terutama yang di kota, ketika mereka harus Ya, tinggal di dalam rumah nggak bisa kemana-mana, iya nyari betul banget. makanan susah, terus Benar. nanam 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 nggak bisa, terus nggak ada lahan, kita bingung Iya kan kebanyakan gitu. kalau di kota kita tinggal beli dari grocery dan wah Hmm, kita juga nggak bener-bener tahu loh sumber makanan itu dari mana gitu. Makanya aku tertarik nih untuk ajak Mbak Dwi ngobrol, nanya-nanya tentang gimana sih orang kota juga bisa memulai untuk menanam makanan sendiri dan itu nggak cuma orang kota sih, anyone bisa di desa, di kota karena sebenarnya kita kan udah jadi satu apa ya desa global gitu ya relatif nggak terlalu jauh berbeda apalagi kayak saya nih milenial juga generasi Z misalnya banyak yang udah mulai passionate apaan tuh dengan generasi Z? itu adiknya milenial adiknya milenial yang lahir kurang lebih setelah tahun 95 kalau nggak salah. Oh gitu, berarti kamu tahun berapa lahirnya? Aku 89, aku milenial. Berarti Masih kamu bocah ya, kamu Mbak? ini kamu Z, kamu tuh sel. Iya. Zen, Iya kali. Zen, Dia lahir Zen. umur berapa? Tahun Berapa? 95 ya kamu ya? 94. 94. 94 kayaknya masih milenial deh, milenial akhir. Ini kurang setahun lu. Nanggung. Tanggung. Aduh, aku senang banget loh bisa ketemu Mbak Dwi. Aku tuh pengen sowan ke tempat Mbak, ikut pelatihan training, berkebun, Hmm. menanam tanaman, makanan, permaculture. Cuman karena ada pandemi jadi belum terrealisasi. Semoga nanti bisa ya Mbak ya? Bisa sowan in Masih belum person. tahu sih kapan, I know, tapi ya apalagi di bisa lah, suatu Jakarta. saat. Iya, Suatu saat bisa. iya. Sip, amin. Mbak, mau mulai nanya. Jadi aku bisa lihat dari profil Mbak Dwi tadi itu wonderful banget. Bisa share lebih detail nggak? I mean, I want to dig deeper. Apa yang Mbak lakukan, apa yang Mbak kerjakan, terus apa sih yang membuat Mbak melakukan itu? Passionnya apa, terus value-nya apa, gitu, motivasinya gimana, yang mungkin bisa di-share dengan kita semua. Kita 24 jam nih waktunya. Maksimal 50 menit. Soalnya Iya. aku harus bisa save dan itu harus di bawah sejam. Kemarin waktu 1 jam gitu, ternyata malah hilang videonya. Sayang banget. Jadi harus selesai Oke. sebelum 1 jam ya kita. Oke. Di mana memulainya ngomongnya? Oke, mungkin satu-satu dulu. JC Organics itu apa? Itu perusahaan sih. Aku tapi sudah tidak mengaktifkan perusahaan itu sudah mulai tahun 2017 ya, sejak aku mendirikan Rumah Lor. Itu I see. Jadi, itu cuma kayak apa? Tempat aku nyari duit sih untuk bangun Rumah Lor, bangun kampung Musmus, sekaligus juga membantu petani-petani yang berhubungan dengan JC Organik karena kita memang pemberdayaan masyarakat plus ekspor 100% itu. ekspornya Begitu. kemana aja Mbak, kalau boleh tahu? Dan apa aja sih yang Semua diekspor? benua. Wow, Kita sudah keren banget. awal-awal pertama malah lucu nih ketika ekspor tuh aku nggak mengira ke Durban Oh di gitu? Afrika Selatan ya. Oke. Itu ekspor perdana kita ke sana. Aku pikir harus mestinya ke Eropa atau ke Amerika ya, yang mereka tuh suka produk-produk organik kayak gitu. Ternyata enggak, ke Durban sama satu lagi ke Brazil. Jadi malah Dan gimana di tuh luar ekspektasi gitu. respon? Oh gitu. Dan respon mereka gimana dengan produk-produk organik? Kalau Ya di mereka Jakarta sudah aku ini sering, kan. iya, di Jakarta aku juga sering lihat dan beli gitu ya. Relatif harganya kan ya 2-3 kali lipat lah daripada yang non organik. Tapi emang seger banget loh Itu Mbak.
Ya Seger banget loh. emang yang bikin mahal kalau yang certified organik itu yang bikin mahal itu adalah sistemnya karena untuk menjalankan sistem itu memang perlu banyak ini sih banyak reinforcement untuk karyawan banyak karyawan yang harus di hire gitu ya. I Eh, see. jadi mahalnya di situ bukan di sertifikasinya. Kalau sertifikasinya murah tapi Oh gitu. bagaimana caranya supaya standar organiknya itu sesuai dan comply dengan standar yang ada itu perlu Mm-mm. orang I untuk see. melakukan. Berarti Nah, Mbak berpengalaman banget dalam hal ini. Aku tuh punya cita-cita in the long term pengen loh bisnis di bidang pertanian, produksi makanan gitu. Tapi aku ya bener-bener aku no dulu clue mikirnya gimana nih emang begitu. mulainya dari mana ke mana gitu. Wah, aku bisa belajar nih sama Mbak Dwi. Hmm. Tapi ini topiknya jadi panjang nanti, harus jadi sesi terpisah kalau ngobrolin itu. Kalau di sini doang nggak cukup. Hmm. By the way itu ya. Terus kalau yang paling banyak Mbak lakukan saat ini berarti di Omah Lor ya? Ya, fokus Cerita di rumah sedikit lor dong. sama klinik. I see. Sama klinik. Ah, cerita dong Mbak tentang Omah Lor dan klinik ini gimana? Terus aku pengen tahu sih motivasi, filosofi Mbak, values yang Mbak apa ya? Mendasari Mbak melakukan itu Hmm. apa gitu. Ya sharing dengan kita semua biar kita juga enlighten gitu. Please educate us on that. Jadi aku tuh seperti orang yang bisa melihat jauh sebelumnya ya. Aku nggak ngerti itu Hmm. gift atau gimana. Jadi Mm-mm. ketika orang-orang sudah ketika zamanku mendirikan perusahaan, orang itu Mm-mm. sudah masih bangga punya kantor, bangga punya ini. Aku Mm-mm. malah nggak ada Mm. kantor. Aku merasa bahwa Oke. perusahaan tuh nggak perlu kantor, laptop sama HP cukup gitu. Hmm. Jadi selama pertama kali aku mendirikan JC Organik itu Mm-mm. ya nggak ada kantor sama sekali, and it's only me gitu ya. Aku Oke. ekspor ke beberapa benua itu karyawannya cuma aku doang dan I kantornya di see. kamarku gitu. Keren Nah, banget loh, itu eh, tren kerja milenial loh zaman sekarang. ya tapi Remote. aku sudah melakukan tahun 2005 melakukan Wow. itu. Sebelum ada 2005. milenial begini, aku sudah mikir gitu karena we have to make everything efficient gitu. Aku pikir kalau aku bisa seorangan ngapain sih hire orang, dan ketika aku pun harus meng-hire karyawan itu sangat Mm-mm. sedikit banget. Tim aku tuh cuman yang tim inti cuma 6 orang. Itu Wow. sudah jalan seluruh Indonesia ya. Dan Wow. jadi aku lebih baik give more to my team than hiring Ah. new people gitu. Wow, itu Kalau keren mereka banget loh. bisa Berarti melakukan mm-mm. kalau bisa melakukan tanggung jawab baru misalnya daripada aku meng-hire orang baru untuk melakukan tanggung jawab ini, kalau timku bisa dan memang bisa Mm-mm. ditunjukkan performanya bagus ya, I prefer to give them more money than hiring new Wow. people Berarti gitu. kalau kerja bareng Badu ini orang-orang belajar untuk jadi sangat efisien dan sangat produktif ya. Itu biasanya Ya kemampuan harus. yang bakal bagus dimanapun bakal apa ya kepake banget gitu. Survive. Kalau Kok jadi survive ngomong aku pernah dengar. Iya? Kok jadi ngomong itu sih? Aku mau kan disuruh ngomong soal ini ya, soal Om Mahlur ya. Tapi Iya. itu ada hubungannya. Karena aku Oke, mendirikan oke. perusahaan itu sebetulnya adalah untuk mencari dana untuk mendirikan Om Mahlur dan klinik. Oh, Nah, jadi emang di begitu, awal Mbak udah ke situ visinya ya? ya memang ke situ memang I sudah. see. Oke, Jadi terus? begitu Om Mahlur udah dapat, klinik udah dapat, jadi semangat untuk melanjutkan perusahaan tuh turun banget gitu. Oh, I Cuman see. kesini jadi semangat lagi sekarang pengen lagi. Kalau di Umah Lor ini, Mbak, aktivitasnya ngapain aja? Aku lihat kayak pada berkebun, pada nyangkul tadi sore. Wah, seru banget. Ya Apa emang sih in berkebun general? kegiatannya. Iya, tapi oke. Mbak kan pakai teknik apa? Permaculture ya? I mix Permaculture everything. design. I mix Oh, oke. Bisa everything. nggak, Mbak, cerita sedikit? Dan kira-kira apa yang bisa ditiru oleh kami-kami yang awam ini untuk dari apa yang Mbak lakukan gitu. Kira-kira tips-tipsnya gimana gitu. Jadi aku gini, permakultur itu kan ilmu desain ya. Mm-mm. Jadi itu bagaimana mendesain kebun itu selaras alam.
Tapi ketika kita mengaplikasikan in reality desain itu sangat bergantung dengan alam kita dong. Jadi desain yang sama belum tentu cocok di tropik, belum tentu cocok di temperate area. Nah, karena aku di daerah yang tropis, otomatis untuk aplikasinya cara bercocok tanam, semuanya yang berhubungan dengan produksi, itu aku belajar dari petani lokal dong. Bukan dari permaculturist dari luar. Nggak nyambung nantinya gitu. Nggak nyambung karena yang kita hadapi adalah climate yang berbeda di mana yang lebih tahu adalah petani-petani kita sendiri, bukan orang luar gitu. Termasuk tanahnya juga beda gitu, ya kan? Terus humidity-nya beda, weather-nya beda, semuanya beda. Kalau aku belajar ilmu bercocok tanamnya dari seorang permaculturist expert dari Amerika misalnya, itu nggak akan nyambung. Gitu. Oh gitu ya. Jadi harus dikontekstual. Tapi lokal sendiri juga bisa beda-beda ya Mbak. Aku lihat kayak di daerah orang tuaku di Brebes itu nanam apa aja dengan mudahnya langsung subur. Tapi di sini di Cinere aku di rumahku nih ya coba nanam itu sangat susah banget. Nggak tahu tanahnya berarti beda dong walaupun masih sama-sama konteks Indonesia. Itu nanti implementasinya akan lain lagi ya. Untuk apa ya? Pengembangan. Kalau ngomong masalah tanah itu kan it's going to be a very complex discussion karena sebelum tanah itu juga sangat kompleks gitu. Karena di dalam tanah sendiri itu banyak sekali kehidupan, Marlis. Jadi ketika tanah itu menjadi subur banget, tanah itu ditanamin menjadi subur banget, ada dua kemungkinan. Tanahnya memang sehat atau dikasih pupuk yang memang menyehatkan untuk tanaman. Nah, yang mana nih? Kalau yang dikasih pupuk nih, misalnya tanamannya musim tanam udah selesai, tanam lagi, nggak akan sehat yang pertama kalau nggak dikasih pupuk lagi, karena ada ketagihan dari tanahnya itu tadi. Tapi ketika tanahnya sudah menjadi sehat, kamu nggak perlu lagi repot-repot gitu ngasih banyak-banyak pupuk segala macam, karena itu sudah menjadi satu ekosistem dalam tanah itu udah jadi banget. Jadi kamu nggak repot-repot, nyangkul aja enggak gitu. Menarik. Kalau boleh tahu Mbak mulai berkenalan dengan menanam pangan gitu ya, permaculture particularly itu sejak kapan ya? Dan aku baru apa sih yang banget menggerakkan ke arah situ? Gimana tuh cerita kenalannya? Dan kok sekarang udah se-advance ini gitu kan? Aku lihat Mbak itu ngasih training di berbagai tempat, keren banget, bahkan sampai ke luar negeri kan, keliling dunia. Itu tapi gimana ya? Sebetulnya seru banget. Tahu soal menanam tuh sejak kecil karena kakekku petani kan. Tapi making sense of what he did when I was a child itu sangat dibantu dengan permakultur gitu. Gitu. Jadi iya, karena zaman dulu kan kalau bahasa Jawa bilang liteni ya. Jadi ilmunya ilmu liteni, mengingat-ingat dulu kakekku gimana sih ini. Jadi ada old wisdom yang kita pakai. Tapi ketika kita disuruh untuk make sense out of it, kita jadi confused. Yang jelas berhasil gitu loh. Tapi kalau disuruh menjelaskan kenapa berhasil nggak ngerti gitu. Nah, di sini permakultur menjelaskan gitu. Sebetulnya di ilmu Jawa pun ada namanya kan apa sih namanya tuh yang ilmu bercocok tanam tuh, lupa gue namanya. Apa ya? Aduh, aku Pranoto Mongso. Ya, Pranoto Mongso itu di Selat Centini ada. Gitu. Aku malah nggak terlalu ngerti nih. Waduh, ntar aku catat deh. Biar aku research. By the way, aku pengen supaya diskusi kita mungkin bisa lebih relate ke teman-teman yang ingin mencoba gitu loh Mbak, menanam makanan sendiri dan tapi kita juga bingung mulai dari mana. Terus Mbak sendiri motivasinya misalnya, aku tuh kemarin kan lihat status Mbak yang panggil B itu someone kan, dan aku impress banget. Jadi Mbak itu kayaknya bisa put value di semua living semua makhluk hidup sedemikian rupa, menarik banget gitu. Jadi memposisikan diri di alam gitu loh. Kayaknya bener-bener mindsetnya tuh keren banget. Mbak share sedikit dong mindset Mbak terkait dengan melihat alam itu bagaimana, terus melihat
sustainability itu gimana? Harapan Mbak, Hmm. misalnya untuk anak Mbak ke depan hidup yang seperti apa sih gitu? Seperti itu yang bisa memotivasi kita-kita ini untuk sampai ke situ paradigmanya. Eh, Sebetulnya eh, karena di kepercayaanku, aku kejawen, jadi kepercayaanku itu bahwa segala Mm-mm, sesuatu yang diciptakan itu adalah mm-mm. sesuatu yang punya soul ya. Jadi itu someone gitu. Dan Oh, kita oke. siapa nih? Manusia aja sih yang terlalu sombong menempatkan dia terlalu tinggi gitu. Iya sih, aku pikir juga Jadi begitu. Coba kalau kita nggak punya teknologi misalnya atau nggak punya senjata, kita di alam liar itu sangat lemah kan, Mbak? iya, Terus, gini uh, gini aja. Aku tuh eh, nggak ngerti ya ketika aku di interview sama Dai TV mm-mm, itu sebelum corona ya, sebelum mm-mm, ada COVID. mm-mm, eh, di akhir omonganku, aku kan ngomong nih bahwa mm-mm, manusia apa kita tuh sebenarnya lemah banget gitu. Karena mm, begitu kita tuh dimulai dengan satu single cell, kemudian mm, diakhiri dengan satu single cell. mm. Oke, Ketika aku ngomong begitu, kemudian COVID boom gitu. Karena memang manusia oke. itu kelihatannya kita kompleks banget, tapi kita bisa Ya, loh dimatiin sama satu virus yang nggak kelihatan. iya benar. Itu bahkan lebih kecil dari sel ya, virus Yes, itu. kejawen frogs, I know. Jadi, aduh, seru banget loh. Menurut Mbak, apa yang Mbak lakukan saat ini dengan filosofi yang sangat harmoni dengan alam seperti itu tadi? Gimana ya, bisa nggak kita campaign dan promosikan ke generasi muda untuk support sustainability di masa depan, untuk support keberlangsungan hidup planet kita, bumi kita, dan lain seterusnya, supaya generasi masa depan juga kebagian gitu ya, nggak rusak di generasi kita aja. Menurut Mbak gimana? Biar kita bisa sampai ke sana gitu. Pasti kan Anak muda teman-teman sekarang ini, sudah mulai aware loh. Jangan salah, mereka udah mulai aware ya. iyalah aku juga anak Nggak. muda. Aku Aku juga juga anak anak muda muda nih. dan aku aware. Cuman gini, Tinggal tinggal kadang, diginiin jadi muda lagi, ting. muda banget itu. Seru deh, aku jadi pengen banget ke Omah Lor. Someday aku bakal nginep ke situ deh. Semoga bisa Boleh, ngobrol boleh sama Mbak banget. Dwi, pengen banget. Aku ngefans tahu, keren gitu. Makasih. Ini, Jadi iya, kalau anak muda tuh memang memang semua workshop-workshop yang kita lakukan, training-training yang kita lakukan, itu aim-nya ke mereka, ke anak-anak muda ini. Karena itu hmm, kita mencoba mengkalkulasi semuanya, semua workshop dan segala macam itu affordable hmm, hmm. buat Iya, mereka gitu. oke, Nah, oke. ada beberapa anak muda yang sampai mereka tuh nyicil gitu per bulan bayar berapa berapa ntar kalau sudah cukup ikut Hmm, nggak apa-apa gitu asalkan mereka bisa ada kemauan tuh loh yang aku tuh sangat sangat apa impress banget gitu sampai hmm, sampai dibelain nyicil per bulan dari hmm. gajinya itu kan luar biasa gitu kan berarti ada kemauan Iya, banget gitu iya aku merinding kok benar. ngomong-ngomong karena memang anak-anak muda tuh luar biasa nih ada kemauan tapi kalau Aku kalau juga kita mau. tidak kalau kita tidak apa tidak mewadahi itu menjawab itu Ya, kan mereka nggak tahu nih harus kemana gitu sedangkan kalau langsung bayar exactly. berapa juta gitu kan nggak sanggup juga gitu. Benar. Iya sih, itu juga. Makanya aku rasa kayak community itu penting banget, Mbak. Kayak someone yang kita tuh Hmm. bisa jadikan role model. Kayak aku ketika mulai tertarik untuk menanam makanan, itu aku ketemu orang-orang kayak Mbak Dwi gitu. Itu aku dapat kayak bisa navigate gitu loh. Apa yang bakal aku lakukan lah. Pertanyaannya, gimana yang lain juga bisa gitu. Untuk ke situ gitu. Dan ternyata community itu penting ya. Menurut Mbak gimana? Iya Gimana memang. Mbak? Iya. Gimana Aku Mbak? bilang kita nggak bisa survive sendiri ya. Jadi aku Mm-mm. bilang sustainability if it's done by one person is impossible ya. Mm-mm. Kita siapa gitu mau mau hidup sendiri Benar. gitu. Jadi Iya. sebagai manusia kita punya punya apa punya kecenderungan untuk bersosial kan.
Jadi Iya. ketika aku pindah ke Omah Lor nih, aku awal-awal datang mau nanam ini kan, wih banyak banget yang maunya banyak banget. Hmm. Tapi begitu sudah mengenal masyarakat di sekitar sini, oh ternyata di sini mereka ternyata masing-masing rumah punya kolam ikan. Ya udah, aku nggak bikin, buat apa gitu. Tetanggaku punya Oh, kok. Nanti gitu. kalau mau ikan ya beli dari tetangga gitu. Ada yang punya Oke. bebek, ya udah aku nggak bebek lagi. Ya tinggal kalau mau telur Oh, bebek beli ke tetangga. Ada yang punya, oke. pengennya aku dulu punya sapi juga kan, merah susu. Ternyata tetangga punya dan jual Oke. susu. Ya udah beli dari Oh, wow. tetangga gitu. Aku hanya Oh, menanam apa oke. yang aku butuhkan dan mereka nggak punya gitu. Oke. Itu Mm-mm. yang namanya aku bilang sustainable, karena sustainable itu didukung banyak orang, bukan hanya satu. I see. Oh, itu yang Mbak kemarin pernah sharing bahwa 70% kebutuhan itu udah disupport oleh community lokal ya, dan itu banyak pakai barter, iya nggak sih? Bisa Kebanyakan nggak barter, cerita tentang tapi itu? Mm-mm. kalau barter ini kan begini. Kalau barter tuh mereka ada nggak yang mereka mau dari aku? Kalau itu baru bisa Oke, barter. Kalau iya, enggak ya iya. tetap pakai uang gitu. Tapi Oke. selama ini kalau memang ada barter ya barter gitu. Mm-mm. Mbak Selama pertama ini yang approach, mereka mereka barter dari aku cuman ini sih, cuman apa pestisida nabati yang mereka nggak mau bikin, yang aku suka I bikin. see. Menarik banget loh. Jadi Mbak pertama approach community di situ gimana? Ceritanya dan challenge, tantangannya dan lain-lain gimana tuh? Seninya mengelola hubungan dengan Challenge-nya masyarakat adalah para lokal. cowok, tahu nggak? Cowok yang Oh, gimana baperan, tuh? yang Oh, suka gimana tuh? suka ada PMS. Kok bisa cowok PMS? Cerita dikit dong, kalau berkenan. Dan Jadi kenapa gini, poinnya justru cowok gitu? Aku tertarik nih untuk elaborasi. aku minum dulu ya. It's okay, take your time. Jadi gini, eh ketika aku pertama kali ke sini, aku menyampaikan dong ke teman-teman di Mm-mm. sini bahwa aku punya visi gini 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 ini untuk kita semua nih. Apa tuh visinya? Boleh Nah, nggak dikasih tahu ke kita? ya kerjasama bareng-bareng kita membentuk komunitas Oke, yang saling-saling mendukung, menjadi ekosistem oke, bukan komunitas lagi gitu. oke, oke. Eh, Mm-mm. mungkin bisa dibilang eco community kali ya, karena jadi Oke. ekosistem yang Ya, komunitas yang menjadi ekosistem ya, gitu, yang saling ya, mendukung. ya. Nah, ketika aku ngobrol nih ke bapak-bapak, mereka tuh kayak merasa terancam gitu ya, karena aku cara bertaninya berbeda. Kayak misalnya Oke. pernah aku tuh sawah kan lagi nanam padi nih, Hmm. padinya lagi ada airnya, jadi belum dikeringin, lagi ada Mm-mm. airnya. Nah Mm-mm. pagi-pagi aku tuh nyiramin pakai siraman gitu, nyiramin. Mm-mm. Orang kan pada bingung, ini orang gila kali ya, air sebanyak itu masih disiramin gitu kan. Oke. Nah ketika aku jelaskan ke mereka, ya aku punya cara-cara ini yang berbeda karena ini aku lagi ngasih pupuk daun gitu. Jadi harus Mm-mm. disiram ke daunnya memang. Waktu itu Mm-mm. sprayer pun lagi rusak, jadi pakai gembor gitu. Oh, Memang kayak oke. orang gila. Udah Dan banyak mereka air. kaget. Hmm, Iya. Nah, I see. kemudian ketika ada masalah di kampung juga aku outspoken banget gitu. Ini nggak bisa Hmm. kayak gini, sampai pernah ada clash sama Pak Dukuh, ada clash Hmm. sama Pak RT karena memang Hmm. aku outspoken banget. Ini harusnya begini Pak, sebagai perempuan dan di sini kan semua pemangkunya kan cowok. Nah, Iya. akhirnya karena aku susah mendekati di laki-laki, akhirnya aku ke ibu-ibunya, lebih gampang. Oh. Oh, Dimanapun gitu. aku bekerja sama dengan komunitas dimanapun, paling gampang itu melalui ibu-ibu. Bapak-bapak Oh, itu gitu ya. too proud, they are too proud. I see. Dan Mbak kan membawa konsep yang baru ya, yang mungkin mereka belum paham sehingga egonya. Betul. Oke. Tapi nih Marlis, begitu Hmm. kita pegang ibu-ibunya, bapak-bapak pasti manut. Oh, Dimanapun gitu. suami itu pasti takut istri. Itu strateginya keren banget dong. Jadi akhirnya jadi lancar gitu ya. Support hingga apa Umah Lor sampai sekarang berjalan kayak kemarin Mbak kemana nganter sayur gitu-gitu itu part of that Hmm. activity ya. Iya, karena pandemi ini, jadi kan desa kita ditutup nih, jadi Hmm. lockdown bener. Jadi Hmm. orang-orang yang biasanya datang ke sini bawa apa kolektor sayur, kolektor apa ikan, itu kan nggak boleh Hmm. masuk. Hmm. Sedangkan ibu-ibu tetap panen kan.
Kan bingung Iya. dong masarinnya gitu. Akhirnya aku ya Oke. udah, aku coba masarin ke kota bagi teman-teman yang nggak punya kebun. Mm-mm. Berawal di situ aja, dan awalnya aku cuma pengen dapat free foods. Jadi keuntunganku adalah Ah, ya kelebihan-kelebihan dari ibu-ibu ini. Biasanya ibu kalau ngasih nyetor ke aku tuh lebihin sekilo, 2 kilo gitu. oke. Ah, ah, Jadi ah. ya gitu aja sih, terus aku bantu jualin. Di situ aja awalnya. Asik ya. Terus apa ya? Oke, kalau menurut Mbak, pemahaman penerimaan apa ya, permakultur di Indonesia sejauh ini tuh udah sepopuler apa? Dan bagaimana kita bisa improve? Sangat populer sekali untuk menjadi lifestyle. Tapi yang butuh ilmunya malah nggak dapet. Ini yang bikin sedih sih. Oh, maksudnya gimana tuh? Coba, boleh dijelasin sedikit nggak, Mbak? Jadi yang sekarang begini, PDC paling murah, permaculture design course paling murah itu di Omah Lor. Ya, Oke, dengan 5 juta itu paling murah. Tapi siapa yang sanggup di Indonesia? Middle class up kan? Ya oke, kan? benar banget, benar banget. Sedangkan Mm-mm. sedangkan yang butuh ilmu ini adalah middle class down, Oke, petani, terus gimana tuh? ya kan? Ya. Nah, akhirnya ya kalau di Omah Lor ketika mengadakan PDC ya kita kasih scholarships kan, 5 untuk petani. Oke. Yang kemudian mereka akan sebar ke teman-temannya di desa-desa gitu. Itu sih kalau strategi kita, karena kita Kalau nggak bisa mengadakan kayak free course, nggak bisa. of course, iya dipahami. Gimana kalau misalnya pakai metode partnership, misalnya dengan government, government punya budget untuk support para petani gitu. Gue paling Kira-kira, anti government, Marlis. oh ya, gimana tuh? Lambat banget gerakannya soalnya. Making a Siapa tahu kadang decision kalau takes forever buat them. it's very unique. Oke, Momentumnya hilang dong. ya juga sih. Tapi kadang-kala kan ada ya pemerintah di mana leadernya itu cukup cepat gitu ya. Political leadernya lah, misalnya gubernur atau wali kota itu mungkin bisa loh Mbak support. I mean untuk bantu budget bagi mereka yang memang butuh gitu. Mungkin Aku bisa kok kali ya apatis ya. dielaborasi. Tapi iya sih. Oke, Aku mungkin gini nih, aku mau cerita nih. Ketika pertama kali aku mau ekspor ke Amerika, mereka kan butuh sertifikasi organik. Aku nggak punya nih. Akhirnya teman-teman sama aku, kita ada koperasi waktu itu kan, kita bikin nih proposal hmm, ke Dinas Pertanian. Nah, oke. aku kasih ke Dinas Pertanian nih proposalnya. Nih kita butuh ada PO dari buyer untuk membuktikan bahwa kita ada nih mau benar-benar mau ada ekspor tapi butuh sertifikat itu. Nggak Hmm. dikasih gitu loh. Kok bisa ya? Akhirnya Alasannya apa tuh? nggak ngerti juga apa alasannya Pak. Akhirnya aku ngomong sama bayarku terus terang, nih I have tried my best to get the funding, but I didn't get it. So if you Hmm. trust me, you can come here, you stay here, Hmm. and you stay during the production until it's exported, then you pay. Jadi tapi Oke. nggak taunya si si Bayan ini baik banget, kita diutangin untuk Oh sertifikasi gitu. produk pertama kita. Waktu I itu see. sekitar 13.000 US dollar itu Wow, diutangin, itu itu sertifikat perdana kita. oke. Itu Pemerintah sama helpful sekali nggak banget. bantu. Tapi begitu kita ekspor nih sampai 4 kontainer per bulan, itu Mm-mm. orang-orang dinas datang tuh. Kita mau pasang banner bahwa kita ini binaan kita lah. Siapa lo? Oke. Datang-datang mau pasang banner Wani Piro. Oke, aduh itu unfortunate banget ya. Jadi sebenarnya harusnya supportnya dari awal ya Mbak ya. Tapi malah kadang-kala gitu ya. Itu sesuatu yang Seringkali harus begitu. diimprove Kalau sih. Iya, kalau government seringkali kita harus proving dulu, which is make sense ya. Karena beberapa iya. kali mereka juga membantu tapi nggak tepat sasaran juga karena ternyata Oke, memang ada pembuktian dulu gitu. Atau ada uang oke, dulu. Which one is best? oke. Jadi sekarang Omah Lor udah punya brand yang keren banget dong pastinya di mata government. eh Aku Gimana nggak tuh pernah kira-kira? melibatkan government. Enggak, I mean maksudnya secara menurut aku Omah Lor ini kan keren banget nih Mbak. I think many people think the same gitu. Nah, mungkin banyak kolaborasi nggak sih yang potensial diciptakan ke depan? Artinya, tadi Mbak kan punya
apa analisis bahwa sebenarnya yang paling butuh ini justru susah untuk mengakses pelatihan ini gitu. And how we can help people menyediakan budget gitu untuk bisa mengikuti pelatihan, mungkin lewat kolaborasi. Gini, dulu aku di sekolah diajarin kayak three sector partnership. Jadi partnership masyarakat sipil, kayak Mbak ini kan masyarakat sipil ya, NGO. Lalu dengan bisnis, perusahaan ya, misalnya CSR gitu. Lalu dengan government itu mungkin ada yang bisa diolah. Maksudnya gini, Mbak pernah nggak membayangkan suatu solusi bagaimana bisa membantu orang-orang ini nih yang nggak bisa mengakses pelatihannya? Padahal Mbak bilang mereka paling butuh. Itu gimana kira-kira? Ya aku yang aku bilang tadi itu, aku mengerjakan apa yang aku bisa ya. Pertama aku nggak terlalu pintar bikin proposal. Karena kalau ke CSR, ke government tuh proposal nih yang diajukan. Aku nggak terlalu pintar. Dan aku itu orang makan bisnis. waktu ya somehow ya. Ya, aku orang bisnis. Jadi proposalku tuh bukan proposal yang mengharu biru mendayun-dayu, akan stay to the point. Tek 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 gitu. Yang lainnya nanti proposal mungkin sampai 25 halaman pun aku 3 halaman doang. Gua butuh sekian. Tujuannya ini. Itu malah bagus banget gitu loh. Oke. Jadi kayak gitu kalau aku nantinya. Karena aku orang bisnis, tapi kalau disuruh buat proposal aku nggak bisa. Jadi aku hanya mengerjakan apa yang aku bisa, yang nggak menggantungkan orang dari orang lain gitu. Aku menghindari banget relying myself on others gitu. Jadi selama ini yang bisa aku lakukan adalah memberikan free courses. Ketika aku mengadakan dan itu udah kayak workshop gitu, ada juga yang dapat free gitu. Oke. Mbak biasa ngajar kemana aja sih selama ini? Ke Bali yang aku tahu, ya kan? Terus di luar Omah Lor? Di luar Omah Lor, rencana sih mau kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman alumni Omah Lor nih ya, PDC. Kita maunya kan di setiap tempat ada gitu. Jadi kita mau kolaborasi di situ. Jadi daripada mereka terbang ke sini mahal, aku yang ke sana gitu. Menerbangkan satu orang tuh lebih murah gitu. Jadi setiap tahun dua kali itu di luar Jawa, tempat-tempat yang tidak bisa diakses. Itu salah satu solusi sih, cuman belum bisa karena ada COVID ini. I see. Dan kayaknya orang-orang passionate gitu ya Mbak, tertarik. Cuman masalah bisa nggak sih belajar? Karena kan kompleks ya, mungkin dari A sampai Z gitu. Tapi Mbak melihat trennya positif ya, sebenarnya. Untuk ini, iya sangat positif. Orang-orang sekarang apalagi dengan pandemik ini mereka lebih aware lah bahwa living skill itu more important dan kantor skill. Aku juga setuju. Kemampuan untuk mencangkul itu lebih bisa diandalkan daripada kemampuan mengetik. Oke. Itu debatable sih sebenarnya. I mean, kalau Mbak diminta mengetik itu kan sebenarnya just teknik, tapi idenya kan menulis nih, ya kan? By the way, gini Mbak, kalau Mbak diminta kasih advice buat teman-temanku dan aku sendiri, skill apa yang paling penting untuk kita bisa survive ke depan? Menurut Mbak apa aja? Mungkin 3 atau berapa gitu? Bertanam, memasak. Bertanam. Iya, berkebun ya, memasak sama membuat rumah. Membuat rumah? Oh iya, milenial ini relatif challenging ini untuk urusan rumah. Membuat rumah sendiri tanpa bantuan orang. Simple house. Simple house ya. Oke. Jadi aku jadi tertarik. Mbak bilang simple house. Mbak ini menjalankan hidup simplicity gitu ya? Minimalis? Enggak juga. Juga. Minimalis itu apa sih parameternya? Nggak ada. Walaupun kalau orang emang butuh misalnya punya mobil 2, it's okay. Bukan terus nggak boleh punya mobil sama sekali. Betul. Jadi nggak se superficial itu sih, minimalis terus get rid everything gitu. Aku bukan orang yang ini sih ya. Aku pernah nulis tuh di Facebook, kamu mungkin udah pernah baca juga, bahwa aku tuh bingung ketika orang ngomong yang minimalis, satunya lagi tuh ada yang ngomong slow living. Aku nggak ngerti itu apa gitu. Aku menghidupi hidupku dengan caraku, di mana aku nyaman. Dan Mbak,
Ah, menarik. Mbak merasa sangat nyaman dengan yang Mbak jalani saat ini? Ya dong, enjoy banget. Enjoy banget. Heeh. Yang aku Terserah penasaran orang di luar gimana mau sih? label apa, mau di label slow living silakan, mau di label simplicity silakan. Zero waste juga Oke, aku is impossible to do to have zero waste. Orang mesti nanya, berarti Mbak zero waste? Impossible. Siapa coba yang zero oke. waste? Susah banget sih, Mbak. Bisanya ngurangin Iya, paling. Iya, iya, benar. iya. Kalau mengurangi iya. Aku memang Mm-mm. mengurangi, tapi kalau zero waste is impossible. Mbak, advice kami dong gimana cara ngurangin sampah versi Mbak. Ya kalau kemana-mana bawa tempat tumbler sendiri itu udah umum lah, nggak usah dikasih tahu. Lu udah tahu. Aku coba praktis lah dikit-dikit gitu sebisanya. Paling Ya, yang paling ke pasar tuh, aku kan di pasar bawa kantong tuh kan banyak, terus bawa boxes ya. juga banyak. Mm-mm. Jadi karena kalau di pasar tuh orang sudah ngerti, aku nggak mau pakai plastik. Jadi mereka udah pada paham. I see. Oke, Vini, udah. ini ada Vini. Oh iya, teman-teman yang gabung di sini kalau ada pertanyaan buat tamu kita, Mbak Dwi yang keren banget, silahkan loh ketik di chat apa yang mungkin ingin ditanyakan atau Zizi, disampaikan. Feel free. Zizi, Wah, foto banyak nih. kamu tadi cantik banget. Kalau ini Mbak, inisiatif Mbak satunya, Mus-Mus Klinik, itu gimana? Boleh cerita sedikit? Mus-mus itu aku bangun untuk anakku. Anakku berkebutuhan khusus. Dia Oke, penyandang cerebral palsy. Nah, oke. Mm-mm. ketika aku belum punya uang sama sekali, it's so hard for me to get decent treatment for him. Mahal Oke. banget gitu. Mm-mm. Karena itu aku mendirikan KMM ini dengan apa? Dengan peralatan yang lumayan canggih, tapi Oke. affordable. Kalau Posisi aku di mana Mbak kalau kalau boleh tahu? di, hah? Lokasi Apanya? di mana? Posisi Di Jogja? di Jogja ya. Itu jadinya Mm-mm. bisa help other children yang punya kebutuhan yang sama dong dengan Musa. Iya, harapannya memang begitu. Dan masih belum bisa free juga karena ternyata maunya begitu. Mm-mm. Itu kesalahanku melepas JC Organik Mm-mm. karena aku nggak paham ternyata berbuat baik itu butuh duit. Akhirnya dan aku tipe-tipe orang yang nggak bisa bikin proposal cari funding segala macam. Aku bisanya dagang. Harusnya ada Oke. Adin let go JC Organik karena itu kan aku mau tadi di awal mau ngomong kan mau bikin lagi Oke. perusahaan. Oke. eh, Mau nggak mau ya meskipun aku nggak suka tapi di sini banyak sekali teman-teman relawan-relawan yang akan membantu gitu kayak Gisel tadi dia antusias banget untuk membantu perusahaan ini jadi aku maunya sih perusahaan ini menjadi perusahaan tempat teman-teman belajar sekaligus earning gitu ya belajar bagaimana Oke. manage perusahaan international company kayak gitu which Bisa is nggak ada remote apa tim gitu? Misalnya dari Jakarta, kalau dia passionate untuk belajar dan terlibat, boleh nggak gabung gitu? Atau eh ada dulu kriteria dulu khusus? Dulu timku tuh remote semua. Bayangkan satu di Timor di mana di Atambua, satu lagi ada di apa di bukan Brebes di apa sih namanya tuh Banyumas, satunya lagi di jauh di daerah pokoknya mencar-mencar gitu. Wah, ini Dan asik bisa loh. kita Jadi kerja. peluang buat kita-kita nih yang milenial untuk bisa. Aku secara personal tertarik banget, Mbak. Aku pengen ke arah sana, longer Hmm. term-nya. Aku setuju dengan Mbak bahwa aku kan passionnya di kebijakan publik gitu ya, public policy. I think kita harus punya satu stream untuk earning secara mandiri sih, di luar apa ya, berbuat untuk masyarakat dari perspektif apa ya dari di luar government, di luar NGO gitu ya. Emang perlu bisnis dan aku sih menurut aku yang aku emang passion salah satunya itu pertanian. Kebetulan Bapak Ibu mertua aku juga profesor ilmu pertanian dua-duanya. Jadi kadang aku suka Hmm. nanya-nanya ke beliau-beliau gitu. Itu menarik banget. Kalau boleh, misalnya boleh nggak kita misalnya bergabung gitu, apa yang bisa dikelola bareng gitu. Dan we can learn from that. Yang longer termnya kita-kita yang muda ini bisa mandiri gitu, Mbak. What do you think about that? Eh, Is that possible?
Ya, it's really possible. Eh, Gabungin aja beberapa orang yang satu passion, satu visi juga. Mm-mm. Tapi kebanyakan nih ya, yang aku Mm-mm. lihat ketika orang belajar bisnis itu kader duluan, Oke, karena kenapa tuh? eh, karena resiko, ya, karena Oke. Mm-mm. bisnis itu kan orang kan resiko karena uangnya gede kan. Uangnya Mm-mm. kan gede, terus kalau loss Oke. gimana gitu kan. Mm-mm. Nah Mm-mm. ini yang mereka mereka kader dulu. Tapi Mm-mm. dulu aku pernah ya ketipu-tipu sana sini itu kan, Hmm. utang jadi ratusan juta di luar gitu, sampai bingung Hmm. sendiri. Ibuku aja nggak bisa tidur, tapi aku tidur aja waktu itu sih, nyantai-nyantai aja, karena I know how to get it back gitu, melalui bisnis juga. Nggak mungkin dong Oke. aku berbisnis, aku kehilangan uang, ditipu di Mm-mm. bisnis, tapi Mm-mm. kemudian membayarnya itu menggunakan sistem pekerjaan 9 to 5. It's gonna take forever, mungkin the rest of my life ikut aku bayarin terus gitu. Memang Iya. resiko resiko di bisnis itu gede, cuman Mm-mm. begitu kita berhasil dan kita tahu, itu Mm-mm. ada cara-cara manage-nya, how to manage the Oke. risk. Itu ada Iya. gitu. Oke. Aku pernah denger nih Mbak, salah satunya kalau bisnis pertanian ini untungnya nggak terlalu incentivized. Bener nggak sih? Apakah itu hanya mitos? Kan somehow kita butuh apa ya, motivasi yang kayaknya profitnya bagus gitu. Bisnis pertanian yang unik yang Mbak lihat gimana gitu? Ada mitos seperti itu, katanya kalau bisnis pertanian untungnya dikit-dikit aja. Itu bener nggak sih? Menurut Mbak gimana? Kalau kalau dikit aku nggak bisa bikin rumah lor kali ya. Iya. Makanya nih aku Atau clarify sama salah satu atau ahlinya nih buka yang udah buka di jalan. klinik gitu. I see. Jadi sebenarnya somehow itu mitos ya. Mitos banget. Jadi gini, aku melihat ada ketimpangan di dalam sistem, di dalam apa, eh, alur ekonomi di apa di pertanian ini. Hmm. Jadi ada beberapa orang dari jalur ini, dari antara produsen sampai ke end user, itu Hmm. ada beberapa titik yang dapat duitnya banyak banget, dan biasanya mereka broker who doesn't do anything gitu. Ini yang bikin aku sebel gitu, Ah, sebetulnya I see. gitu. Oke. Jadi kalau Oke. kalau dulu JC Organik itu kita mengkat semua itu, broker-broker itu kita cut semua. Meskipun kita harus pasang badan waktu pertama-tama kali ya. Mm-mm. Karena mereka kebanyakan kan tingkat RW ada, kelurahan ada, kecamatan ada, kemudian provinsi ada gitu. Dan setiap orang punya Oke. cut sendiri-sendiri. Akhirnya si petani nggak dapat duit yang terlalu gede, si end customer juga dapat harga terlalu mahal. Nah, ini yang menjadi Oke. masalah. Jadi Nah, ini semua dong ya. Mm-mm. Merugikan banyak mm-mm. pihak lah. Mm-mm. Ya, karena broker-broker di Indonesia itu yang pertanian terutama, mereka itu tidak jadi nggak ada policy, atau nggak ada exact numbers gitu ya, untuk take advantage apa profitnya. Aku juga broker nih, tapi internasional ya. Misalnya aku ambil ambil cashew dari Vietnam, atau ambil apa clove dari Madagaskar. Kemudian Oke. aku jual ke apa ke Amerika. Itu paling Oke. paling dapat dapat fee-nya 2,5% max, atau tiga Oke. persen max gitu. Iya. Tapi di Indonesia tuh bisa 50%, Bu. Oh, gitu ya. Kenapa Iyalah, sih kenapa bisa terjadi seperti itu gitu? Menurut Mbak kenapa? ya greediness. Ya, keserakahan Dan aja. nggak ada regulasi atau gimana? Gak ada regulasi, biasanya di situ. I see. Jadi Mbak sekarang fokusnya benar-benar di semua produk-produk pertanian ya? Untuk ekspor Ya, impor aku itu? aku aku udah nggak ekspor kan, tapi Oh maunya mau ya, ekspor lagi. dari ini pengen mulai Cuman, lagi. tapi aku coba lokal dulu lah. Aku menghindari ekspor sebetulnya, karena it's better to keep the economy inside. Sebetulnya. Jadi Oke. masalahnya kalau tapi ketika petani-petani itu join force, sebetulnya Mm-mm. petani kita kan nggak terlalu banyak nih produksinya. Tapi kalau mereka tuh Iya. bergabung jadi satu, eksesnya Oke. banyak banget. Oh gitu ya. Jadi ini yang akan kita jual. Mereka mereka makan nih sebagian. Mereka sebagian Mm-mm. mereka jual lokal. Masih Mm. ada sisa. Ini yang kita ekspor. Gitu. Oh gitu ya. Jadi fokus ke domestik dulu. Maunya begitu. Kita mau fokus domestik dulu. Apa yang Mbak Kita planning untuk pasar di... gede loh, 300 juta loh.
I know, ini ya bahkan Amerika juga mindsetnya udah mulai ke situ ya. Makanya ini a challenge to globalization sebenarnya. Dunia shiftingnya ke arah mana lagi di... Aku juga mencoba mengikuti dari dinamika itu. Apa ya? Apa lagi yang pengen aku tanyakan? Gimana kita anak-anak muda bisa apa ya? Kadang tuh kayak bingung kan, Mbak, how to start. Kalau Mbak sarannya gimana? Biar kita bisa apa ya? Aku sendiri pengennya raise awareness di kalangan anak muda Hmm, untuk mulai apapun profesi kamu, apapun bidang kamu, ini basic life skill harus dikuasain. hmm. Kamu mau raise Eh, awareness, kamu udah melakukan belum? aku melakukan tapi kecil-kecil. Kebetulan, Ya, aku tahu, aku lihat, aku ngepoin kamu juga kok. thank you. Tapi aku benar-benar belajarnya dari nol banget, Mbak. Itu struggling juga. Makanya aku seneng banget Hmm. bisa ketemu orang-orang kayak Mbak Dwi. Aku punya cita-cita suatu saat bisalah punya tanah sendiri yang dikelola. Tapi kalau di Jakarta ini tanah mahal banget. Iya, bener. Tanah Jakarta Iya. dijual, beli di sini banyak banget dapetnya. Mbak, happy berarti udah mapan di Jogja gitu ya. Walaupun dengan, aduh, apa ya, udah keliling kemana-mana, ke berbagai kota, ke berbagai dunia. Tapi emang pilihannya jatuh di Jogja ya. Ya, Untuk ada filosofi khusus kenapa di sana? eh di Jogja itu, eh aku melihat Jogja itu like a big village. Oke, Jadi gimana tuh? everyone is taking care of everyone ya, dan semua Hmm, itu tahu apa yang terjadi di antara masing-masing. Jadi eh hmm, apa ya? Memang merasa apa community engagement itu real gitu. Itu yang aku oke. rasakan. Dan itu jadi support banget untuk Omah Hmm, Lor ya. bener. Oke, itu dari awal emang udah sangat Mbak pertimbangkan untuk Iya, menentukan Omah Lor itu di mana. iya. Jadi Dulu ada kayak kayak opsinya di nggak sini di tuh mana? kayak Hmm? sini sama Timur sih. Timur aku Oh gitu. udah dikasih tanah. Ya di Timur aku dikasih tanah tuh ada 2 hektar kalau nggak salah. Kalau Omah Lor sekarang berapa Mbak ukurannya kalau boleh tahu? Nggak gede, Omah Laut cuma 3.000 meter persegi. 3.000 meter persegi. Wow, Hmm. itu gede banget. Aku kalau di Jakarta bingung membayangkannya itu gede banget kalau di sini. Uh, di tempatku di sini, aduh, tanah luar biasa mahal. Ya bisa punya tempat tinggal udah bersyukur banget lah. Tapi it's a struggle lah. Oke. Apalagi ya Mbak? Oke, by the way, kita nggak boleh lebih dari 1 jam. Kira-kira apa yang mungkin tadi belum di cover? Mungkin take away dari Mbak untuk Apa tuh take apa away? ya? Aku taunya beli beli roti take away gitu. Apaan sih? Take away maksudnya apa tuh? Take away point apa ya? Ya pesan-pesan atau apa yang mungkin bisa nanti kan aku bakal share ya dengan broader audience di YouTube, Hmm, mungkin ditonton hmm. teman-teman anak-anak muda yang ingin tahu lebih banyak tentang menanam pangan, tentang support untuk sustainability, itu apa yang Mbak ingin dan bisa sampaikan untuk kami semua? Eh, Important point gitu. ya mulai aja menanam berapapun itu. Oke. Tuh, Mulai dulu. tropical garden ini bagus banget nih. You have to follow them. Oke. They are fantastic. They having their own garden in Jakarta. Keren Oh tuh ya, ikut mereka tuh. oke. Ya, Oke, kepoin aku mereka coba tuh. nanti follow up. Datangin Oke, siap. rumahnya. Bikin riot. Oke, ini tadi apa pertanyaannya? Dia punya pertanyaan. If one start from scratch in a big city like Jakarta to build balanced ecosystem, how long will it take? Ayo Mbak, mohon dijawab. Ya, it depends on how fast you want it because the nature works very fast. As you know, Mhm. you can transform a place like my place. I can transform it within 6 months. But to make an ecosystem, you have to take into account the living soil, whatever living under the soil and above. Itu harus Oke. harus menyatu. Hmm.
I love you too. Oke. Tropical. Oke, nanti aku coba follow deh. Thank you so much udah participate di sini. Oke, tadi mulai dulu. Terus ketika kita punya tantangan di jalan, what should we do? Ya jawab dong, jangan lari. I know. Apa ya spesifiknya tuh biasanya kalau aku yang sekarang lagi berat banget itu tanah. Jadi dirawat sedemikian rupa masih nggak maksimal hasilnya gitu. Tapi aku nggak give up sih sebenarnya. Karena aku passion banget. Aku pengen banget sih sampai jadi reality in the long term di area itu. Terus apalagi ya? Apalagi yang Mbak mau Sebetulnya sampaikan kalau nih sebelum kita tutup? sebetulnya kalau tanah, kamu tuh tanah kamu cek dulu itu jenisnya apa, jenis yang liat atau jenis yang sandy atau yang jenis yang apa. Ketika udah Oke. kedapatan ketahuan, nah kemudian cek juga itu ada kehidupan nggak, banyak nggak kehidupannya. Bisa Oke. dilihat tanah itu ketika diambil ada yang banyak yang gerak-gerak kecil-kecil, itu berarti you have a living soil gitu. Kalau yang Banyak kecil-kecil yang rayap, bisa tapi kelihatan, nggak banyak rayap, tapi nggak banyak kalau yang banyak Mbak sebut rayap tadi. berarti sebetulnya tanahmu banyak organic matters karena rayap itu mendekomposisi organic matters. Nah, tapi yang kurang kayaknya di kamu kayak mikroba sama Oh, mites. Jadi kamu perkaya mikroba sama mites-nya itu. Nah, mikroba sama oke. mites kamu bisa Oke. perkaya itu dengan menambahkan. Bisa kamu kasih EM4 itu isinya mikroba ya. Terus bisa Oke. juga tapi sebelum kamu tambahkan mikroba, tanahnya harus dibuatkan rumahnya di dalam tanah itu. Jadi rumahnya tuh Oke. biasanya organic matters plus sama charcoal, apa tuh namanya, Oke. biochar, arang, Mm-mm. terus sama kalau pH-nya supaya balance, Mm-mm. arangnya ini kamu tumbuk agak kecil-kecil tapi nggak terlalu halus. Nah, Mm-mm. jadi sifat si charcoal ini adalah dia menjadi katalisator pH. Oke. Oke. Jadi kamu kalau Oke. ditambahkan tanah bagus banget. I see. Oke, nanti aku take note. Mbak, ini tinggal 1 menit lagi remaining. Oke. Kayaknya sementara kita tutup dulu supaya Oke. bisa aku save videonya dan nanti aku tayangkan di YouTube. Thank you so much teman-teman yang udah gabung dan mohon maaf kalau ada yang belum dijawab. Nanti follow up di luar IG live ini ya. Mbak, thank you so much. Semoga lain waktu mungkin Oke, bisa makasih ajak ngobrol Mbak lagi. Marlis. Thank you dan mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang tadi. Uh, Good night. Bye-bye. Thank you Good night. semuanya. Bye-bye.